Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini Syahrani dari kelompok 2 bersama Dendi Andrean Mahdar dan Sigit Supratmanto akan mempresentasikan sejarah pemikiran ekonomi Islam. Pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW. Sistem ekonomi pada masa Rasulullah SAW. Sistem ekonomi yang digunakan oleh Nabi Muhammad berakar pada prinsip Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama ajaran agama Islam, mengembangkan berbagai aturan sebagai pedoman bagi orang-orang melakukan aktivitas dalam setiap aspek kehidupan mereka, termasuk dalam bidang ekonomi. Kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW. 1. Memaksimalkan fungsi dari Baitul Mal. Baitul Mal sengaja didirikan oleh Nabi SAW sebagai tempat menghimpun dana atau pusat penghimpunan harta dalam negara Islam yang digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran tertentu. Sejak awal pemerintahan Islam, sumber pendapatan utama adalah humas, zakat, haraj, dan jizyah. 2. Pendapatan nasional dan partisipasi dalam pekerjaan. Salah satu kebijakan Nabi dalam mengatur perekonomian adalah meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja melalui muhajirin dan ansor. Upaya tersebut tentunya akan mengarah pada mekanisme distribusi pendapatan dan kekayaan sehingga berlipat ganda. 3. Kebijakan pajak. Kebijakan pajak ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Islam atas dasar jenis dan jumlah atau pajak proporsional. 4. Kebijakan fiskal berimbang. Dalam hal ini, di bawah kekuasaan Rasulullah SAW hanya mengalami defisit neraca. Anggaran itu terjadi setelah peristiwa Fathul Makkah dan kemudian pulih atau dibesar-besarkan setelah Perang Hunain. 5. Kebijakan fiskal khusus. Kebijakan ini diperkenalkan dari sektor sukarela dengan mendapatkan bantuan dari muslim kaya. Jalannya adalah meminjamkan kepada beberapa orang yang baru saja masuk Islam dan mengejar kebijakan insentif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, masih Dendi Andrean Mahdar. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode pertama pemikiran ekonomi Islam pada masa awal Islam hingga 1058 Masehi. Pertama ada pemikiran Zain bin Ali pada abad 699 hingga 739 Masehi. Beliau adalah pelopor awal tentang memperbolehkan menjual suatu barang secara mengangsur dengan harga yang telah lebih tinggi dari harga tunai. Transaksi tersebut harus didasari prinsip saling ridho antar kedua belah pihak. Jika pembeli melakukan pembelian barang secara kredit atau menangguhkan pembayarannya, maka itu sebagai bentuk kompensasi yang dilakukan oleh penjual terhadap si pembeli dalam membeli suatu barang karena penjual ingin memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran tersebut. Dalam hal ini, si penjual mendapatkan keuntungan atas penjualan kredit, yaitu kompensasi. Lalu yang kedua ada pemikiran Abu Hanifah. Salah satu pemikiran ekonomi Islam yang populer dari beliau pada waktu itu adalah salam. Salam adalah suatu transaksi di mana antara pihak penjual dan pembeli menyepakati apabila barang dikirimkan kemudian, sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai pada waktu akad yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam hal ini, Abu Hanifah meragukan akad yang dapat menimbulkan perselisihan antara pembeli yang membayar terlebih dahulu dengan orang yang membeli barang tersebut. Ini mencoba untuk menghilangkan kontroversi dengan menentukan kontraindikasi seperti jenis barang, kualitas, kuantitas, waktu, dan tempat pengiriman. Lalu yang ketiga pemikiran Abu Yusuf. Salah satu bentuk pemikiran ekonomi Islam adalah mengenai penentuan tarif perpajakan. Ia menetapkan beberapa prinsip yang terkait dengan kesanggupan dalam membayar pajak dan pemberian waktu itu dan pembuatan keputusan administrasi pajak pusat. Abu Yusuf memilih untuk membebankan pajak dan hasil para tani dibandingkan uang sewa. Dalam hal ini, Abu Yusuf menganjurkan kebijakan tersebut agar terciptanya pemerataan dalam sistem pajak yang proporsional atau muqasamah pada tanah. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan produktivitas petani dalam memperbesar lahannya. Metode muqasamah berarti menilai dengan takaran pajak tanah berdasarkan hasil panen yang didapati. Rasio takaran pajak tanah pun beragam tergantung tanaman yang ditanam.
Menurut penilaian Abu Yusuf, ada dua keuntungan yang bisa didapatkan jika menggunakan sistem muqasamah. Bisa menambah pemasukan Baitul Mal dan memberi keadilan pemerataan yang lebih baik kepada petani dalam membayar pajaknya. Lalu yang keempat, pemikiran Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dikenal sebagai bapak ekonomi. Pemikiran-pemikiran ekonomi dari Ibnu Khaldun yang pertama adalah teori harga. Tingkat keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sedangkan apabila tingkat keuntungan rendah maka menyebabkan turunnya kestabilan dalam perniagaan dan membuat pasar tidak normal atau seimbang. Yang kedua, ada teori mata uang. Mata uang adalah alat pengukur harga barang di mana fungsi uang tersebut sebagai alat tukar dan nilai kekayaan. Namun dalam kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang kekayaan negara tersebut, namun dilihat pada banyaknya tingkat produksi suatu negara. Periode kedua pemikiran ekonomi Islam. Pembentukan periode kedua tahun 450 sampai 850 Hijriah atau 1058 sampai 1446 Masehi adalah masa ketika pemikiran ekonomi didasarkan pada banyak meningkatnya korupsi dan kerusakan moral, ekspansi kesenjangan antara kaya dan miskin. 1. Pemikiran Abu Ghazali. Secara garis besar, pemikiran-pemikiran Abu Ghazali yang mencakup konsep dasar ekonomi seperti konsep tentang harta, kesejahteraan sosial, maslahah, tentang perilaku, konsep harta dan keuntungan. Ada juga tentang nilai etika pasar, hingga aktivitas produksi dan lain sebagainya. Al-Ghazali juga menekankan tentang pelarangan riba, karena hal tersebut melanggar sifat dan fungsi uang. Dalam Islam, tujuan aktivitas ekonomi bukanlah serta-merta mencari keuntungan duniawi saja, melainkan mendapatkan kebahagiaan akhirat dan mengejar ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Pemikiran Ibnu Taimiyah. Beberapa pemikiran ekonomi dari Ibnu Taimiyah, yaitu yang pertama mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah setuju jika pemerintah tidak menginvestasi harga selama mekanisme pasar itu terjadi. Ibnu Taimiyah pun sangat menghormati mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah memiliki pandangan mengenai pasar bebas, di mana satu harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Yang kedua, mekanisme harga. Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme harga pasar ialah bahwa terjadi fluktuasi harga pasar dengan dipengaruhi oleh permintaan dan ketersediaan barang di pasar tersebut. Yang ketiga, ada regulasi harga. Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe dalam penetapan harga, yakni penetapan regulasi harga tidak adil atau cacat, dan regulasi harga yang adil dan dibolehkan. Penetapan harga tidak adil adalah penetapan harga yang dilakukan ketika terjadi kenaikan harga-harga akibat persaingan pasar bebas. Di antaranya pengaturan dengan kezaliman dengan kelangkaan persediaan atau kenaikan permintaan. Pada kondisi tentu ketika terjadinya ketidakseimbangan pasar, Ibnu Taimiyah mengusulkan penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya ada periode ketiga pemikiran ekonomi Islam. Pemikiran Syah Waliullah. Menurut Waliullah, ada dua faktor utama yang menjadi penyebab turunnya pertumbuhan ekonomi. Pertama, kas negara dibebani dengan berbagai pengeluaran yang tidak produktif. Kedua, pajak yang dikenakan oleh pelaku ekonomi terlalu tinggi sehingga menurunnya moral ekonomi. Ekonomi bisa berkembang jika ada pajak yang rendah didukung oleh administrasi yang tertib. Periode kontemporer. Era tahun 1930-an merupakan masa kebangkitan kembali intelektualitas di dunia Islam. Kemerdekaan negara-negara muslim dari kolonialisme barat turut mendorong semangat para sarjana muslim dalam mengembangkan pemikirannya. Pada awalnya perkembangan ini diawali oleh kiprah para ulama
yang kebanyakan tidak didukung pengetahuan ekonomi yang memadai dalam menyoroti berbagai persoalan sosial ekonomi saat itu. Dari perspektif Islam, hal ini telah memicu minat para ekonom muslim untuk mengembangkan lebih lanjut dalam aspek-aspek tertentu. Dalam perekonomian kemudian diikuti dengan pendirian institusi ekonomi yang berbasis syariat Islam. Saat ini upaya untuk membangun teori ekonomi Islam ke dalam bangunan ilmu yang integras tengah dilakukan. Jarko membagi topik-topik kajian dari para ekonom di masa ini menjadi 3 kelompok tema, yaitu yang pertama perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, khususnya kapitalisme dan sosialisme. Yang kedua, kritik terhadap Islam sistem-sistem ekonomi konvensional, baik dalam tataran filosofi maupun praktikal. Yang ketiga, pembahasan yang mendalam tentang ekonomi Islam itu sendiri, baik secara mikro maupun makro.